warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa hadir kajian ini menjalankan suku berjamaah dan seperti biasa setiap minggu kita mengusulkan sebelumnya kita mulai mari kita kepada Allah SWT untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Mudah-mudahan yang masih ada tetap diberikan kesehatan selalu dan sisa-sisa hidup ini tetap waktunya untuk agama kita. Dan mudah-mudahan yang telah tiada perbuatan di masa hidupnya diterima oleh Allah SWT dan semua kesehatan dan pakar di seluruh orang dan terima kasih. Setelah kita sampaikan pagi ini akan bawakan oleh Pak Ustaz Mario temanya kita bisa mendapatkan pagi ini akan mengambil hikmah Muharram atau tahun baru Muharram untuk 1440 Hijriah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qa'idul mujahidin abal fuqara wal masikin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhur 'inda Allahi 12 syahra يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال الله تعالى في آية أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى لو أنتم تكفرون ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang mulia ini, pagi hari yang baik ini, mari kita buka hidup kita dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat hari kita masih diberikan kesehatan yang sempurna. Semoga tadi yang membaca amin waktu doa selesai sholat badannya disehatkan. Karena kita tadi baca doa, ya Allah semoga kau sehatkan seluruh badanku, ya Allah semoga kau sehatkan pendengaranku, ya Allah semoga kau sehatkan penglihatanku.
tidak akan bisa diterima. Jadi sehat adalah kunci segala-galanya. Sebenarnya pagi hari ini kita ingin membicarakan tema yang sudah terjadikan untuk di tapi dicari-cari sampai malam juga tidak ketemu. Saya juga pulang malam jadi tidak bisa doa makalahnya itu. Tapi temanya sudah dibicarakan antara saya dan Pak Rakimon tentang Muharram. Bapak Ibu tahu Muharram tanggal 1-nya apa? Hari Selasa. Mesti ya, ini tahunya kan hari Selasa ada kondangan ya. Atau di kalendernya merah. Jadi karena merah itu pasti hari Selasa ada merah kalau mungkin Muharram. Ternyata betul. Tanggal 5 tepatnya di bulan November, hari Selasa itu jatuhnya tanggal 1 Muharram. Kalau orang Jawa bilang itu bulan 1 Syuro. Kalau kata orang Jawa itu keramat. Jadi kalau Syuro datang biasanya orang Jawa itu pekerjaannya istimewa. Yang punya keris mulai dibuka tempatnya mau dicuci. Yang punya urusan macam-macam biasanya dihentikan dulu sementara. Yang bangun rumah juga harus ditunda sementara. Yang mau nikah juga sudah mulai berhenti semenjak di Selasa nanti. Itu orang Jawa. Sebagian orang Islam yang memahaminya dari sudut yang lain, ketika bulan Muharram itu datang, bulan Asyura itu sampai menghampiri mereka orang Islam, maka aktivitas peperangan pun dihentikan. Maka berbuat zalimnya pun dihentikan. Ini sebagai respon pemahaman karena Muharram ini sudah dimuliakan sebelum Islam datang. Itu sejarahnya. Sehingga ketika bulan Muharram itu tiba, kenapa peperangan harus berhenti, kezaliman harus dihentikan? Karena ini bulan mulia, karena ini bulan haram, karena ini bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW setiap kali datang bulan haram itu, beliau mengatakan kepada kita, ma ahabbul indallahi fil ayyami illa al-amalul salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pekerjaan yang paling disukai, paling dicintai manakala datang bulan-bulan haram itu kecuali amal salih. Faqalu wa jihadun fi sabilillah ya Rasulullah, apakah termasuk jihad juga tidak disenangi oleh Allah? Atau apakah dia tidak termasuk pekerjaan yang paling disukai oleh Allah? Kata Nabi, wala jihadun illa idza kharaja rajulun min baitihi yujahiduna fi sabilillah summa lam yarji ila baitihi, kecuali ada seorang laki-laki yang pergi keluar dari rumahnya untuk berjihad lalu dia tidak kembali ke rumahnya, itu baru amal saleh yang bisa menyamai kedudukan ibadah-ibadah di bulan haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di prolog pembukaan tadi sudah kita baca ayatnya, surat 9 ayat 36 surat At-Taubah, itu dalil tentang bulan-bulan haram. Karena di dalam ayat itu disebutkan secara jelas bahwa bulan yang 4 itu, 4 di antara 12 bulan yang sudah diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah sebelum penciptaan langit sama bumi, 4 di antaranya adalah bulan haram. Oleh Nabi Muhammad SAW, 4 bulan haram itu salah sunut hawaliyat wa waqidatun mutafarriq. Jadi bulan haram itu ada 4, yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. 3 yang berturut-turut itu sudah kita lalui. 2 yang berlalu itu sudah kita lalui, mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, saat ini kita ketemu sama Muharram, nanti hari Selasa. Kenapa harus dibicarakan hari ini? Karena di bulan Muharram, di bulan Asyura, ada ibadah-ibadah, ada amalan-amalan yang disarankan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi 2 bulan yang sudah berlalu sudah kita lalui.
Jamaah haji sudah mulai berdatangan di Indonesia. Kalau ada jamaah lapar yang sudah datang, la'allallahu ja'alakum hajjam mabrura. Semoga Allah menjadikan haji Bapak Ibu mabrur. Yang tidak pulang dari haji tapi sudah ketemu sama orang haji, semoga mendapatkan doa orang yang haji itu juga mabrur. Karena kalau kita nanya sama PBNU, orang yang pulang haji itu 40 hari ke depan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya PBNU, PBNU itu apa ya? PBNU itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kantornya di Keramat, ngadepnya ke barat. Tepatnya di depan mana ke timur ya? Ngadepnya ke timur, kalau dari mana tergantung lewatnya ya, tergantung lewatnya dulu. Yang pasti di Keramat, itu di sana mereka nulis dalam situsnya masalah orang yang pulang haji, doanya selama 40 hari ke depan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipakai sebenarnya dalilnya Rohul Bukhari, cuma harus pakai perenungan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, man hajjal baita wa lam yarfus wa lam yafsuk kharaja bayad wa la tad'ummu. Rohul Bukhari. Siapa yang menunaikan ibadah haji lalu dalam hajinya itu tidak rafas, tidak busuk, tidak jidal, maka pulang dari Makkah dia itu baru lahir dari rahim ibunya. Bapak Ibu pernah dilahirkan oleh bapak, oleh ibunya lah. Itu kalau ada anak kecil berdoa pada waktu itu sangat dikabulkan oleh Allah SWT. Anak kecil itu nggak pernah bohong. Kalau berdoa serius, kalau lapar dia nangis, berarti dia lapar. Ada sesuatu dia juga nangis, berarti dia meminta sesuatu. Sehingga lewat hadis sahih ini lalu dipahami oleh para ulama, kalau orang yang hajinya betul-betul bersih, dimaafkan kesalahannya oleh Allah, maka ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang lain, kalau orang hatinya kotor, makanannya haram, pekerjaannya banyak yang haram, jangankan doanya, ibadahnya saja nggak diterima, apalagi doanya. Maka lewat hati bersih itu, lewat ampunan yang diberikan oleh Allah itu, maka mereka kalau berdoa selama 40 hari ke depan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menafsirkannya tidak hanya 40 hari ke depan, seumur hidup orang haji ini, kalau dia bisa menjaga mabrurnya hajinya, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Indonesia ini kita disodori audien peristiwa wacana orang yang kalau sudah pulang haji doanya kabul oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin sehari 2 hari. Karena mabrurnya sudah mulai luntur. Mabrurnya luntur jadi doanya ya gak dikabul. Mabrur mabrur. Jadi luntur karena pemahaman agamanya sudah mulai luntur berkurang, maka doanya juga secara otomatis menjadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan haji yang sudah dikerjakan oleh jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu mabrur dalam beribadah, mabrur dalam aktivitas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama minimal ya, kenapa haram itu disebut bulan haram ya, yang disampaikan oleh Abu Ya'la. Beliau menerjemahkannya, kenapa ada 2 alasan kenapa ada disebutkan bulan haram. Yang pertama itu haram karena pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Maka setiap kali datang bulan haram, Bapak Ibu, biasanya orang-orang Yahudi Nasrani itu selalu bikin ulah bagaimana bikin kesel orang Islam. Hari ini kita mendengarkan bahwa teman-teman Israel membuka pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat sebanyak 3.360 rumah baru. Dan itu akan dilaunching besok ini hari Selasa. Jadi setiap hari Muharram datang itu selalu dibikin heboh. Setahun yang lalu ketika Muharram 1433 Hijriah datang, itu panglimanya Hamas juga dibom secara terang-terangan lalu diekspos lewat media. Pagi hari pas di tanggal 1. Mereka tahu kalau Muharram itu orang Islam tidak boleh berperang.
Mereka ngerti kalau haram itu datang tidak boleh menyerbu dan lain sebagainya. Karena ayatnya tadi yang kita baca itu di ujung ayatnya apa? Perangilah wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Kalian perangilah mereka manakala mereka memerangi diri Anda. Kalau memang diserang duluan itu, mereka punya menuntut balas. Karena didului, karena dizalimi dulu. Jadi kalau muharram itu datang, kita digebukin orang itu, jangan lalu bilang ini, ntar ya, tunggu ya kalau muharramnya habis kita selesaikan. Itu selesai Pak. Itu tidak berlaku. Batasannya itu apa? Kalau mau disakitin dulu, ya silakan dilanjutkan. Tetapi kalau mendahului itu tidak pernah ajarannya di bulan haram maupun di luar bulan haram. Berbuat zalim lebih dahulu sangat tidak dianjurkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan itu. Yang ada selalu Nabi itu didahului diserang, disakiti duluan, dimacam-macamin duluan, lalu beliau mau menyelesaikannya. Kalau bisa lewat diplomasi, perdamaian dan damai. Kalau tidak, kita lanjutkan peperangan. Yang nomor 2 alasannya adalah pada bulan tersebut larangan melakukan perbuatan maksiat lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya, dikarenakan mulianya bulan haram itu. Artinya apa? Kalimatnya itu yang disebutkan oleh ayat Quran adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat aniaya di dalam 4 bulan itu diri-diri kalian. Janganlah diri-diri kalian melakukan kezaliman-kezaliman ketika datang 4 bulan haram itu. Perintah ini bukan perintah lalu membatasi, berarti 8 bulan sesisanya itu boleh berbuat aniaya, bukan, tapi adalah perintah ditagih. Kalau berbuat zalim di luar bulan haram aja dilarang, apalagi datang bulan haram, kita sangat tidak dibenarkan untuk melakukan kezaliman-kezaliman. Jadi semoga orang-orang yang korupsi-korupsi itu kalau bulan haram berhenti dulu. Semoga kemarin kasus yang Bea Cukai yang ketangkep itu yang terakhir, nanti dimulai lagi kalau sudah muharramnya habis. Ini waktu yang kemarin ini ketangkep. Ada aja judulnya. Inilah itulah ini itu. Tapi judulnya sama, endingnya sama. Semuanya berbuat zalim. Ini namanya musibah. Ini namanya apa? Musibah. Semuanya berbuat zalim. Asal yang ketangkep pasti berbuat salah. Kan nggak ada orang ketangkep apa berbuat salah. Jadi semoga berhenti dulu, itu harapannya kita. Termasuk diri kita juga semoga menghentikan semua kezaliman yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngomong-ngomong zalim itu menarik. Nabi Muhammad itu sampai-sampai mengajarkan Bapak Ibu, kita disunahkan untuk baca doa setiap kali sebelum salam, itu doa pengikraran bahwa diri kita itu tidak zalim. Selama ini yang dibaca oleh Bapak Ibu kan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil syarril masih. Sebenarnya ada hadis yang sama-sama sahihnya, riwayat Muslim, di bawahnya hadis itu kalau sebelum salam itu doa yang disarankan oleh Nabi ketika kita sebelum salam, dan boleh dibaca di mana saja, dan doa lebih umum. Kalau yang tadi kan memang doa oleh Nabi disebutkan dibaca sebelum salam. Yang saya ingin bacakan ini adalah hadis Nabi bagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, doa apa yang harus dibaca ketika di dalam sholat, imma fil tasyahhud wa imma qabla salam wa fi ayyi makanin fis sholat. Di mana saja dia baca. Kata Nabi, ucapkanlah kalimat Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min 'indika la yaghfiru dzunuba illa anta warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Ini hadis sahih Rasul. Kata Nabi, wahai sahabat Abu Hurairah, Anda ucapkanlah Allahumma inni zulamtu nafsi, ya Allah, aku banyak menganiaya diriku. Ya Allah, aku banyak membuang-buang kesempatanku. Ya Allah, aku banyak tidak bisa mengikuti perintahmu. Itu
kalau diterjemahkan zalim itu kan kayak itu. Lalu dengan menggunakan bahasa kezaliman yang banyak. Ternyata memang kesalahan manusia itu memang banyak apa itu. Kezaliman diri dia sama Allah, kezaliman diri dia sama keluarga, kezaliman dia sama teman, saudara, adik orang dan lain sebagainya. Kezaliman. Sehingga dia disuruh mengikrarkan kalimat itu agar berhenti tidak mengerjakan kezaliman, kesalahan, kekeliruan. Lalu dia akan meminta kepada Allah setelah tidak berbuat zalim, ada ampunan, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu bapaknya kita, ketika dia melakukan kezaliman dengan mendekati pohon larangan itu, kan dia juga mengikrarkan diri sama Allah dan ngaku suami istri, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu Adam sama bapak Hawa keduanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kami berdua sudah berbuat salah. Jadi kalau kita hari ini ujiannya anaknya bandel gitu ya, mari kita berdoa ngadu sama Allah, ya Allah, ini anak makanannya halal, ya Allah, ini anak sudah dikasih pendidikan yang baik, ya Allah, ini anak sudah masuk pesantren 15 tahun. Masa iya soal 5 waktu aja saya masih harus teriak-teriak sampai uratnya mau putus. Masa iya suruh ngaji aja harus teriak-teriak sampai putus. Masa iya. Kayaknya ada yang salah. Kalau ada peristiwa yang seperti itu, mari kita ngadu sama Allah Subhanahu wa taala berjamaah, suami istri ngadu. Ada masalah apa ini saudara? Seperti yang dicontohkan oleh Ibu Adam sama Bapak Adam. Benar ya? Bapak itu Ibu Adam kan? Jadi ngadunya berjamaah, jangan ngadunya pisah-pisah. Ibunya ngadu tiap malam, suaminya tidak ngadu, dia tidak jamaah namanya. Nah, nggak jamaah ini nggak match sama yang dicontohkan oleh agama. Sehingga permohonannya selalu tumpang tindih. Yang satu dianggapnya anaknya sudah baik betul, suaminya menganggap anaknya belum baik betul. Atau dibalik, istrinya menganggap anaknya belum baik betul, sementara suaminya sudah menganggap aman-aman betul, ada di zona selamat. Sehingga nggak pernah ketemu. Itu kayak ceritanya ini, ceritanya CD-nya Pak Yusuf Mansur itu. Beliau pernah ceramah di sini, direkam juga, yang Kulfayakun itu. Ada peristiwa suami istri ngontrak di Kramat Jati, anaknya 13 biji. Istrinya lagi hamil yang ke-14 kan. Bayangkan, jadi kontrak rumah mereka kan, anaknya 13 biji. Jadi di rumah kontrakan itu sampai dapurnya, sampai halamannya dia bikin sekam untuk tidur anaknya jadi jejer gitu. Akhirnya setiap malam ini suami istri bangun, istrinya nangis terus berdoanya, minta bagaimana diberikan kesempatan punya tempat tinggal yang bagus. Sementara suaminya doanya salah. Suaminya itu informasinya sama Yusuf dibuat katanya security. Ya namanya juga security, Bapak Ibu pemahamannya sederhana, yang penting bisa makan besok selesai masalahnya. Jadi security ini berdoa begini, padahal anaknya sudah 13, mau lahir yang ke-14, jadi kontrakan itu udah gak muat. Ya Allah, ini doa suaminya, ya Allah, kapan kau izinkan aku bisa kontrak yang lebih luas? Itu salah doa itu. Ya Allah, kapan kau berikan aku kekuatan bisa kontrak yang lebih luas sehingga anakku yang 13 ini, yang 14 mau datang ini bisa muat. Ini yang 14 gak ada tempatnya ini. Jadi dia hanya berharap bagaimana bisa pindah kontrakan yang kira-kira muat aja. Nah, istrinya dengar, Mas, saya berdoa minta rumah yang agak luas, sampai cuma minta pindah kontrakan. Jadi kita ini kapan majunya? Ini anak kita yang sudah 14 nanti gimana? Alhamdulillah dengan izin Allah ya, karena ini salah. Doanya salah saja dikabulin sama Allah luar biasa. Itu doanya salah saya. Dengan izin Allah karena dia tahajud, sholat Tuhan yang gak akan ditinggalkan,
sampai jadi security itu dia nggak pernah masuk selama 2 minggu, dipanggil. Security dipanggil sama bosnya. Anggap aja namanya Mariano, kenapa Anda nggak masuk kerja sampai 2 minggu? Saya udah capek kerja, nggak sugih-sugih itu. Saya punya anak 13, ngontrak macam-macam. Saya lagi nyari rezeki yang banyak. Loh, kenapa Pak lalu nggak masuk kerja? Sholat tahajudnya, saya ngantuk dan nggak masuk kerja. Alhamdulillah dengan izin Allah, ini security dipanggil hanya cuma diminta izin. Yaudah, sekarang ini kamu jaga rumah saya, adanya di hadapan Anda. Di rumah itu ada mobil, ada kolam renang, lengkap dengan semua fasilitasnya. Anda boleh pakai. Saya mau dinas ke Amerika selama 3 bulan, mantap Pak. Kolam renang, mobil mewah, anaknya 14, itu jangankan 14, 1000 juga masuk anaknya di situ. Luar biasa. Setelah 3 bulan selesai, ini bosnya nelfon lagi. Ternyata pekerjaannya diperpanjang sampai 1 tahun. Lalu dalam ceramah itu disebutnya, kan bisa saja ini security yang doanya salah. Itu rumah bisa jadi milik security, bosnya nggak pulang-pulang, tinggal di Amerika, dikasih selesai. Atau mati di sana. Karena doanya itu loh. Doanya apa? Berdoa berjamaah. Sama Adam sama Ibu Hawa. Berdoa berjamaah. Jadi mari kita mencoba membangun peningkatan cara hidup kita untuk memperbaiki yang dikerjakan oleh kita, yang diinginkan oleh kita, suami istri berjamaah. Banyak fakta dan dalilnya bagaimana suami istri disuruh berjamaah lewat bangun malam itu. Misalnya hadis Nabi Riwayat Tirmidzi itu. Jadi ketika ada suami bangun malam, lalu dia membangunkan istrinya untuk diajak sholat malam itu, lalu istrinya tidak mau, maka suaminya berhak untuk menyimpulkan air ke mukanya. Begitu juga sebenarnya. Di dalam hadis itu yang disebutkan adalah suami dulu. Jangan dibalik, istri dulu. Ini suami dulu, lalu dibalik kesempatannya sama. Kalau istrinya bangun malam, lalu dia mau sholat tahajud, suaminya dibangunkan kalau tidak mau, fa'abad begitu, banyak fayusrau al-mani. Jadi maka boleh disiram, dicipratan air ke mukanya. Tapi ini harus pakai kontrak ilmu dulu Bapak Ibu. Jangan ujung-ujung disemprotin air aja, berantem malam-malam. Jangan. Pakai ilmu dulu. Artinya hadisnya sudah diterima, pemahamannya ada, jalan insyaallah. Artinya apa? Ada komunikasi baik yang sudah dibangun untuk berjamaah sholat malam. Bayangin aja itu, suaminya bacaannya bagus, istrinya ada setia luar biasa pada akhirnya. Kalian dengerin bacaan suaminya itu. Tengah malam suaranya merdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nangis istrinya pasti. Ternyata suami itu suaranya Masya Allah. Suaranya suaminya Masya Allah. Ini kalau jamaahnya tidak pernah dicoba, istrinya juga nggak ngerti kualitas bacaan Al-Quran suami. Mungkin mau mengaminkan juga agak segan itu. Istrinya juga agak segan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah waktu kalian malam tadi. Males aja istrinya. Itu ada baca Al-Fatihah begitu. Malam berantem malam-malam. Gara-gara sholat jamaah berantem. Jangan. Kalau suaranya sudah bagus, itu kan diaminkan yang sempurna. Artinya apa? Jamaah yang dibangun itu untuk menjadi sarana dia bagaimana berdoa luar biasa, menyelesaikan masalahnya, mengadukan problemnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kezaliman yang disebutkan secara spesifik dalam ayat itu adalah kezaliman dalam arti berbuat aniaya, khususnya berat, menganiaya. Tetapi penafsirannya adalah semua bentuk kezaliman apapun bentuknya itu tidak dibenarkan dikerjakan pada saat bulan haram. Sehingga kalau bisa disederhanakan bahasanya, ketika bulan haram ini tiba, mari kita mengurangi kezaliman-kezaliman itu. Kezaliman itu kalau ada istri tidak bisa mengerjakan kewajibannya terhadap suami, itu namanya kezaliman. Atau dalam bahasa keluarga namanya nusus. Nusus itu manakala suami atau istri tidak bisa mengerjakan hak dan kewajibannya dengan benar, itu namanya nusus. Nusus itu yang lalu kemudian menyebabkan diperbolehkannya orang memberikan peringatan, ditegur dan lain sebagainya, dipisah ranjang dan sebagainya, kan begitu toh.
Sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya zalim dalam banyak peristiwa itu selalu dicontohkan dengan pekerjaan-pekerjaan kemusyrikan. Misalnya Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun adzim. Itu kesyirikan itu bisa ditafsirkan dengan kemusyrikan. Dalam bahasanya Nabi Adam tadi kan bukan kemusyrikan, dia hanya mendekati pohon larangan, ternyata itu juga sebuah kezaliman. Sehingga kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, mengerjakan sesuatu yang salah tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya, itu namanya zalim. Jadi kalau ada trotoar buat jalan kaki malah buat dagang, itu namanya zalim. Trotoar buat jalan kaki malah buat naik motor, itu zalim. Jelas-jelas di BKT itu ada sepeda motor, ada gambarnya, ada jalan kaki, enak aja, mobil lewat, macam-macam lewat. Jadi sepeda nggak lewat, jalan kaki juga tidak. Apa semua isinya? Nah, itu dianggap salah. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi kalau belanja haram ya jangan lewat jalan itu lah. Bela aja lurus, nggak usah belok ke kiri. Di situ karena untuk jalan kaki dan orang yang naik sepeda motor. Mari kita bicarakan ibadah-ibadah yang spesifik di bulan haram itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk meninggalkan maksiat. Sebenarnya tadi ya, menjauhi maksiat yang bahasanya adalah kezaliman. Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkhususkan 4 bulan dari ke-12 bulan tersebut dan Allah menjadikannya sebagai bulan yang suci, mengagungkan kemuliaan-kemuliaannya, menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan tersebut lebih besar dari bulan-bulan lainnya, serta memberikan pahala yang lebih besar dengan amalan-amalan yang sahih. Artinya dosanya berlipat manakala kita mengerjakannya di bulan haram. Dosanya juga begitu akan berlipat manakala dia melakukan dosa-dosa yang besar. Imam Qatadah mengatakan kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut. Meskipun kezaliman pada setiap kondisi adalah perkara yang besar. Jadi ini tafsirnya para sahabat, para tabi'in, bahwa bulan haram itu kalau melakukan kebaikan responnya lebih, rewardnya lebih, pahalanya lebih. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melakukan perbuatan dosa maka dia akan mendapatkan dosa yang lebih. Yang nomor satu. Yang nomor dua, di bulan haram ini kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Ini nggak pakai jumlah. Artinya kalau selama ini Bapak Ibu sering berdiskusi puasanya beberapa hari, mari kita berbicara satu hadis Nabi yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi, sebaik-baik puasa afdhalus shaum ba'da Ramadan shaum fi syahrillah Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan yang Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Afdhalus sholati ba'da sholatil lail adalah sholat. Jadi sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini ibadah yang paling luar biasa. Perhatikan hadisnya. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis Sahih Riwayat Muslim dalam sarahnya untuk para syarah Muslim itu, beliau mengatakan bahwa di bulan Muharram itu kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah tanpa menyebut jumlah angkanya. Nah, terus gimana Pak? Nah, kita bisa berpuasa Muharram itu mulai dari tanggal setunggal, tanggal 1, hari Selasa besok. Kenapa begitu? Karena masuk bulan haram. Ini hadis tidak menyebutkan jumlah tanggalnya atau tanggal dan jumlah harinya berapa. Tapi secara umum kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Kita juga diperintahkan untuk mengerjakan sholat malam. Ya, sholat malam itu adalah sholat yang lebih baik, paling utama, paling istimewa dibandingkan dengan sholat yang sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari. Itu kata Imam Nawawi. Para ulama salaf pun mereka menyampaikan bahwa ulama-ulama terdahulu mereka sangat suka
As-Sauri mengatakan pada bulan-bulan haram itu aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Imam As-Sauri juga nggak menyebutkan beberapa hari, tidak disebutkan. Aku senang melaksanakan puasa sunnah pada bulan haram, nggak disebutkan. Jadi kita jangan berdiskusi tanggal 10 atau 9-10 dulu. Mari kita diskusi yang besar dulu. Yang besar itu tidak disebutkan jumlahnya. Begitu juga dengan puasa Zulhijjah, Bapak Ibu. Jangan berdiskusi tanggal 9 atau 8 Tarwiyah sama Arafah, jangan. Diskusinya yang umum dulu, bahwa ada pernyataannya Nabi kalau bulannya haram kita disuruh memperbanyak puasa sunnah. Jadi Zulhijjah bisa puasa dari tanggal 1. Jangan cari dalilnya. Mana dalilnya dari Nabi tanggal 1? Nabi nggak nyebutin angka satunya, tetapi menyuruh secara umum bulan haram itu disuruh banyak berpuasa. Nabi menyebutnya apa? Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan haram. Sehingga 4 bulan yang ada itu kan kita disuruh berpuasa sunnah yang banyak. Loh, Ustaz, kalau Zulqa'dah puasanya apa? Banyak. Dan puasa Nabi Daud boleh sunnah kan? Puasa 13, 14, 15 boleh, atau 12, 13, 14, karena itu ada riwayatnya 2 ya. Jadi boleh dari 12, 13, 14, boleh dari 13, 14, 15, nggak usah berantem. Jadi kalau kemarin ada peristiwa yang tasyrik itu tergantung kita menghitungnya. Kalau kemarin tasyriknya itu tanggal, selesainya kan tanggal 14 ya, 14 tuh. Artinya kalau selesai tanggal 14, tanggal 15-nya kita sudah boleh puasa yang lebih. Maksud saya begitu. Kalau selesainya kemarin Zulhijjah itu tanggal 13, berarti 14-15-nya sudah puasa yang lebih. Kenapa? Karena sudah tidak tasyrik lagi. Tapi kalau masih tasyrik, ya tidak dibenarkan puasa sunnah apapun begitu. Jadi nggak usah berantem. Artinya ngikutin cara menghitungnya saja. Ulama jelas menjelaskannya. Yang namanya tasyrik itu ada 2 pembahasannya. Ada yang menghitungnya 4, ada yang menghitungnya 3. Yang menghitungnya 4 itu dari tanggal 10, 11, 12, 13. Ada yang menghitungnya dari 11, 11, 12, 13. Sudah selesai masalahnya. Yang pasti tidak ada yang bilang tasyrik itu sampai 15. Tidak ada. Selesai masalahnya. Jadi ada yang menghitungnya 4 tapi mulainya dari angka 10. Ada yang menghitungnya 3 dari angkanya 11. Substansinya sama. Sama, cara hitungnya beda-beda. Jadi karena tasyrik ini dilarang kita untuk berpuasa, maka jangan mengerjakan puasa pada waktu bulan tasyrik. Nah, di hadis ini kita kan diperintahkan puasa secara umum. Terus yang nomor 2, sholat malam. Sholat malam itu mungkin sudah pernah kita bicarakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah mengajarkan dan mengatakan kepada kita, sholat malam itu kan bisa dilakukan ketika umumnya manusia sudah tidur. Jadi tidak harus tidur dulu baru sholat malam. Kan ada sebagian orang yang lalu tidak bisa tidur. Kalau nggak tidur berarti nggak bisa sholat tahajud, gitu kan? Tidak begitu. Kalau mereka nggak bisa tidur dan memang sudah ada penyakit nggak bisa tidur, atau bisa tidur apa nggak bisa tidur, dia boleh kok sholat tahajud ketika manusia sudah tidur. Karena ada hadis sahih riwayatnya Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, bahwa ada seorang sahabat yang bertanya sama Nabi, wahai Rasulullah, ayul amali ahabun indallah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah? Nabi menyebutnya sholat malam. Di lain hadis seorang badui datang sama Nabi, wahai Nabi, tolong kasih tahu sama saya ibadah apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga. Itu jawabannya cuma 3, karena yang datang orang badui. Salah satunya adalah wasallu bil laili wan nasu niyamun. Kamu sholat malamlah ketika manusia umumnya sudah tidur. Sholat malam. Nah, tinggal dijelaskan sholat malam itu apa? Kan ada tahajud, ada witir, ada tobat-tobat, ada sholat hajat. Banyak yang bisa dikerjakan sholat malam. Artinya tidak merujuk kepada pembicaraan tahajud dan sebagainya. Sehingga kalaupun orang yang dipahami sebagai tahajud ini kan artinya haji itu kan setelah bangun tidur. Sehingga tahajud itu bisa memiliki interpretasi sholat yang dikerjakan ketika manusia umumnya sudah tidur, lalu kita sholat. Karena dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memanggil kita begini,
Mana orang-orang yang bangun tengah malam, mana orang-orang yang berdoa, beristighfar, meminta pada saat semua orang tidur, saya akan kabulkan, saya akan dengarkan. Ini kan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sudah tidur apa belum. Mana orang-orang coba? Siapa orang yang bisa berdoa ketika orang sedang tidak ada berdoa, tidak ada yang berdoa. Sehingga doanya orang ini, istighfarnya orang ini, permohonannya orang ini menjadi istimewa kemudian. Kenapa? Karena jaringannya nggak sibuk. Ini kan ngomongin jaringan. Kalau semua orang datang, jaringannya sibuk, minimal ngantri. Ini logika sebenarnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kan nggak mengenal jaringan sibuk. Tapi dalam hadis-hadis yang seperti tadi itu kan ingin mengatakan begini, kalau minta sama Allah itu pas jaringannya nggak sibuk-sibuk. Tapi kalau pas jaringannya sibuk, minimal dia harus sabar. Ketemu gelombangnya atau belum ya, kira-kira begitu loh. Nggak cun ini ya. Jadi kalau sudah jaringannya nggak sibuk, dia mau minta apa saja itu nyaman. Ya Allah, begini ya Allah. Nah, jadi sholat malam itu bisa dikerjakan walaupun kita belum tidur lalu kita sholat. Dalilnya mana? Yang tadi itu, bahwa saat orang baru ini disuruh sholat malam ketika manusia sedang tidur. Nah, tinggal problemnya kalau Bapak Ibu nanyanya pakai konsep universal dunia, manusia ini kan nggak ada yang tidur semuanya. Hari ini kita di sini jam segini, ini di Mekah baru jam 3 malam. Mereka bangun semua, kita sudah bangun dulu. Di lain wilayah mungkin berbeda lagi. Hari ini kita pagi, kan di sana mungkin siang. Jadi nggak ada. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Manusia tidur itu artinya umumnya lingkungan kita. Jadi ukurannya adalah di mana kita tinggal. Kalau di Al-Aqwam ini, BJB Bintara Jaya Permen ini, jam 8 semua orang sudah tidur umumnya ya. Umumnya itu kalau orangnya ada 10, kalau yang tidur sudah 6 itu umum. Tapi kalau yang tidur baru 4 belum. Setengah naik bang, setengah naik kan umum bang. Kalau sudah 6 berarti yang 4 belum tidur. Tapi kalau yang 6 sudah tidur berarti sudah umum. Diukur aja begitu. Jadi Bapak Ibu harus punya database Bintara Jaya Permen ini tidurnya rata-rata jam berapa dulu. Nanya sama Pak RT-nya, Pak RW kali ya, kan Jaya Permen ya. Tanya, rata-rata Bintara Jaya Permen itu tidurnya jam berapa? Jam 10, jam 11. Bapak Ibu tidak usah melihatin orang yang main catur, main pingpong sampai pagi hari itu enggak sholat akhirnya itu belum tidur. Dia nggak jadi sholat dia, nggak usah ikut umumnya saja kan tidak semuanya olahraga, tidak semuanya main catur. Apalagi kalau kita nanya security, nggak pernah tidur security-nya. Jadi nggak boleh sholat malam dong akhirnya, karena nunggu umumnya orang tidur. Begitu loh Pak. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ini disebutkan puasanya, angkanya disebutkan, tanggalnya berapa. Hadis yang sudah sering kita dengar, Rawahul Bukhari itu, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ini kan sudah familiar di sini. Itu yang disebut oleh Nabi adalah, menurut saya kita harus merenungi peristiwanya dulu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Madinah ketika ditanya sama Nabi, kenapa Anda puasa tanggal 10 Muharram? Mereka bilang apa? Dulu Bani Israel dan Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Sehingga kami berpuasa ini sebagai ungkapan terima kasih. Tolong dicatat kalimatnya. Sebagai ungkapan terima kasih. Tinggal pertanyaannya dibalik kepada diri kita. Apakah selama 1 tahun ini kita banyak mendapatkan nikmat atau tidak? Kalau banyak, berarti ibu bapak lebih berhak untuk berpuasa daripada teman-teman Yahudi dan Nasrani. Selesai. Karena Nabi mengatakannya apa? Kalau begitu kami lebih berhak berpuasa. Artinya Nabi Musa, Bani Israel diselamatkan itu, Nabi Muhammad lebih berhak untuk berpuasa. Kenapa? Ajarannya yang menerima itu Nabi, ilmunya yang mengerjakannya Nabi, bukan mereka harusnya. Kalau mereka aja ya, masa kita tidak sama sekali. Jadi tinggal kita kembalikan dulu, ada banyak nikmat apa tidak. Jangan justru masuk Muharram yang ada malah ketakutan-ketakutan.
Yang saya tahu ini ada orang sebagian takut ketika Muharram datang, sehingga mereka harus ada sholat tolak bala. Sholat tolak bala itu kalau dalam bahasa yang lain disebutnya sholat Rabu Wakasan. Rabu Wakasan itu adalah Rabu pertama di bulan Muharram. Saya itu karena dulu dari pesantren nggak pernah diajarkan ya, sampai hari ini pun saya belum tahu, jadi saya tidak pernah berani mengajarkan sholat ini, mengeksposnya nggak tahu. Tapi setiap kali saya dapat pertanyaan saya selalu bilang, yang sudah biasa mengerjakan ya monggo, nanti dapat ilmunya dari mana itu yang tanggung jawab deh, saya tidak ikut-ikut. Saya hanya ingin mengatakan begini, Muharram itu kita disuruh banyak beribadah iya, disuruh taat betul, suruh banyak zikir iya. Tapi kalau kemudian tolak bala, dia ingin mengatakan begini, kalau dia nggak sholat itu, berarti nanti tahun berikutnya adanya musibah terus. Ini kan sudah kebanyakan pemahamannya kalau menurut saya. Seakan-akan masuk Muharram yang ada kengerian-kengerian. Oh ini kalau nggak begini nanti begini, kalau nggak ini nanti begitu, kalau akhirnya kan begitu-gitu itu. Jadi sholat ini saya belum pernah mengerjakan dan saya belum tahu, jadi saya belum pernah mengeksposnya. Sehingga Bapak Ibu yang sudah pernah mengenal, sudah pernah mengerjakan, ya silahkan dikerjakan kalau memang data dan dalilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tidak, menurut saya tidak usah. Itu sama dengan sholat tawassul Rabu Wakasan kalau tidak salah ya. Bisa saya jawab pertanyaan dan Anda bisa jawab. Nah hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW itu menjaga di atas hari-hari 10 Muharram itu dengan cara melakukan puasa. Nah peristiwa 10 Muharram itu Bapak Ibu menarik kemudian. Nanti kita pasti akan disodori sama berita kebiasaan tradisinya teman-teman Syiah di Iran, di Karbala. Di tanggal 10 Muharram mereka akan memukul-mukul badan sampai berluka banyak. Itu tradisinya mereka. Keyakinannya mereka seperti itu. Dia ingin mengingat lagi bahwa peristiwa 10 Muharram itu cucunya Nabi Muhammad SAW itu dipenggal di Karbala, sehingga harus diperingati. Kalau kita ngomongnya Indonesia, ketika 10 Muharram nanti datang, itu upacaranya beda-beda. Ada yang bongkar bumi, ada yang nyelamatin bumi, ada yang kiai ABCD dikeluarkan, ada yang kerisnya dicuci, macam-macam. Jadi momentum 10 Muharram itu dijadikan kesempatan untuk mengerjakan banyak sesuatu yang nilainya menurut mereka mungkin ibadah. Termasuk teman-teman Syiah yang di Iran itu. Nah, karena kita ada di Al-Aqwa, mari kita segera pasang spanduk santunan anak yatim. Selesai. Jadi nggak usah nyiapin pedang besi digaji-gaji buat pukul badan kita itu. Itu kan mereka. Nah, kita apa? Budaya baiknya santunan anak yatim. Apakah santunan anak yatim harus pakai dalil yang jelas di seluruh orang? Bolak-balik tidak juga. Karena menyantuni anak yatim, karena berpuasa itu, karena berzikir itu bagian dari amal salih. Jadi kalau ada orang pasang spanduk anak yatim, jangan ditanya ada dalilnya enggak kita harus nyantunin anak yatim tanggal 10 Muharram. Kagak ada. Tapi itu sudah jadi kebiasaan baik bahwa itu termasuk amal salih. Di Republika sudah dipasang iklannya besar-besar. Gebiar Muharram dengan 1000 anak yatim. Sudah begitu iklannya. Artinya apa? Mereka mempersiapkan tanggal 10 Muharram itu untuk berbuat baik, berzikir, dan semacamnya. Terserah. Artinya mari kita mengambil kesempatan Muharram yang tidak pernah datang sekian kali. Nah, 10 Muharram puasa tanggal 10 itu, Asyura itu artinya kan 10. Asrun itu artinya 10. Nah, di sini kita disodorkan sama sebuah perdebatan. Kalau puasa di tanggal 10 Muharram saja itu hukumnya dimakruhkan. Makruhnya ini makruh tertansi untuk membersihkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu pengen puasa hanya di tanggal 10 jangan. Tidak dibenarkan. Yang benar adalah ini yang disepakati oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka mengatakan
minimal kita disuruh puasa berbeda sama teman-teman Yahudi. Pertanyaannya sederhana, bagaimana bikin beda? Kan gampang kan bikin beda itu. Kalau mereka puasanya 1, kita boleh 2 atau 3. Nah, caranya 2, 3 ini juga diberikan kebebasan. Boleh 9, 10, boleh 8, 9, 10, boleh 10, 11, 10, 11, 12, kan yang penting beda kan? Nah, besok tanggal 10-nya itu jatuh hari Kamis. Jadi ibu bapak boleh puasa mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, atau Kamis, Jumat. Jadi ibu tidak boleh dipuasa di hari Kamis saja, karena akan berbenturan sama makruhnya puasa hanya di tanggal 10 Muharram. Jadi kalau maunya agak ngirit, puasalah hari Rabu dan hari Kamis, itu agak ngirit. Artinya puasa 2 hari, 9 sama 10. Kalau mau yang agak banyak, agak cepat masuk surganya, dari tanggal 1. Tanggal 1 sudah puasa sampai tanggal 10. Nah kan beda kan judulnya. Kalau yang maunya amal ibadahnya banyak dikerjakan tempat yang lain, lewat bekerja keras dan lain sebagainya, yang minimal dia akan harus berpuasa 2 hari, tanggal 10 hari Kamis dan hari Jumatnya dia juga berpuasa. Itu dibenarkan. Yang penting judulnya beda sama teman-teman Yahudi yang puasa tanggal 10 doang. Apa alasannya Nabi? Karena kita kalau mengikuti ibadahnya mereka, nanti kita dianggap sama dengan orang-orang Yahudi. Makanya Islam selalu bikin beda. Ketika mereka punya hari besar Sabtu Ahad, orang Islam hari Jumat. Ketika mereka punya biasa tidak pakai baju, orang Islam suruh pakai jilbab. Ketika mereka pesta makan babi, kita pesta makan kambing. Beda. Ketika mereka makan pakai berdiri, kita disuruh duduk. Ketika mereka pakai sutra, emas bajunya, piringnya, tempat minumnya, kita dilarang. Biar beda. Jadi bukan disaingi justru. Apalagi lalu sama, nggak boleh. Karena nanti ujungnya juga nggak akan sama. Mereka akan geser ke neraka, kita akan geser ke, kan gitu ceritanya. Semuanya harus beda. Jadi ibadahnya, pekerjaannya jangan sama-sama, apalagi niru-niru, apalagi nyocok-nyocokin gitu. Kalau mereka punya hari raya, kita juga punya hari raya, tapi hari rayanya beda. Pestanya mereka sama pesta kita juga beda. Jadi ketika kita sudah berhari raya, ya bersenang-senang lah. Jangan pas hari raya kita malah berpuasa dibalik-balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh kita hari ini jam 5 masuk. Oh itu masuk. Kita tambahkan 15 menit ke depan. Jadi berapa kan tahun itu? Nah, di dalam penjelasan-penjelasan yang lain ya, bahwa peristiwa 10 Muharram itu kemudian dinisbatkan, dihubungkan dengan berbagai macam kejadian tentang peristiwa yang dialami oleh para anbiya. Nabi Adam itu diangkat dan dibebaskan dari azab itu 10 Muharram. Nabi Adam diterima tobatnya juga di 10 Muharram. Jadi semua peristiwa yang Nabi itu dihubungkan dengan bahasa 10 Muharram. Nabi Ibrahim direbus di api itu kejadian 10 Muharram. Nabi Nuh itu bisa belah lautan itu 10. Semua peristiwa dihubungkan dengan 10 Muharram. Nabi kita Muhammad SAW, bulan Muharram itu dijadikan momentum sebagai bulan hijrah. Pergeserannya Nabi, hijrahnya Nabi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Begitu peristiwanya. Sehingga lalu umat Islam disuruh memahami bahwa makna hijrah itu adalah kesungguhan, perubahan, perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Bapak Ibu boleh baca tafsirnya siapa saja. Imam Al-Qurtubi sebenarnya yang saya punya makalahnya tentang hijrah itu, beliau menjelaskannya bahwa hijrah itu ada 4 dimensinya. Satu, hijrah dari musyrik menuju tauhid, hijrah dari maksiat menuju taat, hijrah dari negeri kafir menuju yang mukmin, hijrah dari kemalasan menuju ke kegigihan, hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Ya kayak gitu-gitu yang dijelaskan. Artinya ada pergeseran. Itulah esensinya hijrah. Sehingga ketika masuk bulan Muharram,
maka yang disuruh oleh kita adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, memperbanyak sesuatu yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena momentumnya adalah Muharram. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 adalah tadi ya, puasa berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi ya. Saya mungkin pengen membacakan kesimpulannya para ulama ya. Ada yang berpendapat dimakruhkannya ini berpuasa tanggal 10 Muharram itu karena menyerupai orang-orang Yahudi. Tapi ada ulama lain yang membolehkannya meskipun pahalanya tidak sesempurna jika dibandingkan dengan puasa sehari sebelumnya, artinya tanggal 9 Muharram ya. Ini fatwanya Utsaimin, Ibnu Utsaimin. Yang nomor 5 yang disarankan oleh Nabi kepada kita ketika bulan Muharram adalah muhasabah dan introspeksi diri. Ini selalu identik dengan Muharram. Biasanya akan diadakan acara-acara qiyamul lail dan muhasabah sebagai menyambut tahun baru Islam. Kalau pemerintah DKI itu mempersiapkan dana sekian ratus miliar untuk kembang api kalau tahun 2000 Masehi, nah, Islam harusnya punya gelagat itu, harusnya Depak yang menjadi fasilitator ya, bahwa ini tahun baru umat Islam, harusnya Depak itu punya APBN untuk menyambut datangnya bulan Muharram, harusnya. Ini malah buku nikah aja nggak ada. Lagi tag. Nah, mungkin akan ada ini. Mungkin ya. Setahu saya kemarin saya habis nikahin 2 orang itu selalu dibilang bukunya lagi habis, tapi dia janji seminggu kemudian nanti akan datang. Ini perasaan udah seminggu kok, kemarin saya nikah lagi kok nggak ada lagi. Makanya informasinya nggak sama dari teman-teman. STNK habis juga. Muhasabah Bapak Ibu. Nah, muhasabah itu menghitung-hitung diri kita. Ya. Berarti jadi yang selanjutnya adalah muhasabah. Muhasabah yang dilakukan oleh kita adalah orang muhasabah itu yang dihitung apa? Usianya kan? Usianya sudah tambah lanjut, usianya tambah kurang, aktivitasnya tambah apa tidak, kebaikannya yang bertambah di mana, kekurangannya di mana, itu namanya muhasabah. Mencoba menerka-nerka diri kita sudah sampai titik yang mendekati sempurna atau masih jauh dari kesempurnaan. Banyak yang sudah bisa diakomodir apa yang dikerjakan oleh Nabi, atau banyak yang masih ditinggalkan, atau masih banyak yang disia-siakan. Mungkin seperti itu ya. Kita selalu ingin mendengarkan pernyataannya sahabat Ibnu Mas'ud bahwa tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Masa hidupku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Itu Ibnu Mas'ud. Jadi setiap kali matahari terbit, muhasabahnya nanti. Setiap kali matahari terbit berarti usianya berkurang. Jadi bukan bertambah, berkurang, pasti berkurang. Sehingga yang hadir kemudian apa? Karena usianya berkurang, maka yang harus dikerjakan oleh kita adalah harus segera sadar diri karena usianya berkurang, jatahnya semakin berkurang. Ya kita harus memupuk pakai kecerdasan, pemahaman yang luar biasa agar mendapatkan keselamatan. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis sahihnya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya, berhati-hati terhadap dirinya, dan dia selalu beraktivitas, beramal yang orientasinya adalah untuk kehidupan setelah mati. Setelah mati yang dicari. Kalau hari ini itu gampang, hari ini itu sederhana dan sebentar. Jadi kalau kan oleh sistem itu sudah dibikin sama Allah ya. Orang kalau sudah sepuh, sudah tua itu oleh Allah sudah dibikin sederhana, makanannya yang gak berat-berat, keinginannya sudah berkurang. Nonton TV itu sudah burut, dengerin TV itu sudah pusing karena sudah tua.
Jadi kalau masih ada orang yang sudah tua nonton TV-nya masih semangat itu tuanya salah saya. Orang tua nonton TV semangat gitu. Sampai dia rela bangun jam 3 hanya untuk nonton TV. Nonton bola emang apa pentingnya sih kalau orang tua nonton bola itu? Kalau masih muda sih boleh, dia bisa praktek, bisa main bola. Ya kalau sudah tua, nih ibu-ibu harusnya beli bola ke orang tua. Bapak dari dulu bola cuma satu, apa sih tonton ya sama aja gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat Al-Asr ayat yang sering dibaca pada khutbah Jumat itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang sudah kalian persiapkan untuk kehidupan besok pagi hari kiamat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa hendaknya kalian menghitung-hitung diri kalian sebelum dihisab pada hari kiamat. Dan perhatikanlah apa yang telah kalian persiapkan berupa amal kebaikan sebagaimana bekal kembali dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sudah pasti masuk surga, nabi yang dosanya sudah dimaafkan, nabi yang ibadahnya paling sempurna, itu sholat sunat malamnya kakinya sampai pecah-pecah. Sehingga Aisyah nanya sama Nabi, kenapa sih Anda ini kok aneh? Dosanya sudah dimaafkan, pahalanya sudah gak pakai hitungan, tapi masih sholat malam kakinya sampai pecah-pecah. Ini kan aneh. Yang lebih aneh lagi itu orang sekarang, dosanya banyak, belum ada tiket masuk surganya, tapi sholat malamnya gak pernah sampai pecah-pecah. Itu aneh. Harusnya kan kita bisa bikin lebih aneh. Kalau Nabi cuma pecah-pecah, kita sampai putus itu kan baru ya. Kalau kita tidak bisa sama dengan Nabi, mendekati Nabi pun tidak, mari kita minimal mengerjakan. Lo Nabi itu yang sudah dimaafkan pasti masuk surga. Sholat sunnahnya sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah. Lo kita ini sholat wajib aja nggak pernah pecah-pecah ya, misalnya begitu. Itu kan evaluasi. Kalau evaluasinya masalah infak, Nabi Muhammad itu infaknya itu emas, dirham yang masih gepengan. Itu Nabi Muhammad. Sementara di sisi yang lain itu dosanya Nabi tidak ada. Nah kalau kita dosanya masih banyak, kekeliruannya banyak, lalu infaknya 2000-an, apa average lah ya, 2000 standar ikut pasaran. Jadi kalau nanti uang 2000 nggak laku, mungkin naik lagi 5000 itu kayaknya 10 tahun kemudian insya Allah baru agak banyak. Sekarang kan yang lagi dicetak banyak 2000, naik angkat jauh dekat 2000. Sekarang udah nggak mau jauh dekat 3000 sekarang. 3000 sekarang. Itu yang namanya bakwan sudah geser. Bakwan itu loh sudah geser harganya. 2003. Itu pun kecil-kecil. Kalau kita mau geser ini ada 2000 sudah satu biji. Nah, itu bakwan sama tempe itu bergeser. Kemarin saya lebih kaget lagi. Itu tumben-tumbenan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada hujan naik. Masa parkir motor ujuk-ujuk naik jadi 4.000. Padahal 2 minggu yang lalu itu masih 3.000 di stasiun-stasiun itu. Nah itu. Sekarang udah naik Pak, parkirnya berapa? 5.000. Lu berarti sama mahalnya dengan dulu. Tiket keretanya murah, parkirannya mahal bener. Terus mau doain Pak. Saya pikir tadinya nyaman dia naik kereta nyaman. Duh parkirannya mahal teman. 5.000. Dulu 1.000. Ya Allah Gusti. Ternyata semuanya sudah naik. Nah, yang naik-naik ini memang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau jangan semuanya naik, kita masih nggak berani naik, dinaikin aja. Transportnya khotib dinaikin. Ini saya dari dulu kan nggak pernah ngomong, toh saya dari dulu di aja. Ini kan cuma tadi ngomongin evaluasi gitu. Evaluasi. Lo mesinnya sudah bagus, masa ada AC
AC-nya ada macam-macamnya, nggak ada yang naik-naik juga. Udah lah, mesinnya udah ber-AC, udah mewah-mewahan, ya minimal semuanya jadi naik lah. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada 4 menit untuk kita diskusi. Habis itu kita akan sholat masuk. Silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan bisa mengingatkan diri kita. Silakan coba dulu kalau masih ada itu sana tuh pojok enggak ini ya betul nomor 1. Waalaikumsalam. Ustaz tadi mengatakan bahwa di bulan Suro itu orang Jawa katanya memandikan beres, tapi bukan semuanya orang Jawa. Ada kalanya orang Jawa yang memandikan beres, ada kalanya enggak. Soalnya di Jawa Timur, di daerah saya tidak ada orang yang memandikan beres, karena orang yang memandikan beres itu dulunya musyrik. Jadi tidak ada orang yang memandikan beres sama sekali di daerah saya Jawa Timur. Terima kasih Ustaz. Saya bisa balik bertanya, bahasanya ibu tidak ada itu, apakah ibu keliling satu-satu se-Jawa Timur? Ini pertanyaannya ilmiah. Kalau tadi saya mengucapkan bahasa orang Jawa, memang agak bias. Artinya sayangnya memang orang Jawa juga nggak punya keres. Itu hanya bahasa umumnya saja. Saya kenapa nyebut Jawa? Karena nanti kalau ibu lihat berita nyuci keris, mandi keris, itu nanti pasti jadi Jawa beritanya. Cuma di satu titik tertentu, tidak semuanya. Ya mungkin bahasanya saja yang harus dilihat. Sebagian besar atau sebagian kecil orang Jawa yang punya keris biasanya muharram itu dicuci. Itu kalimat yang paling benar. Kalau bahasanya ibu Jawa Timur tidak ada satupun, mungkin agak salah juga ya. Mungkin di Jawa Timur ada, cuma ibu tidak terekspos, tidak terdata, tidak terlihat oleh kemampuan mata kita dan Jawa. Sampai seperti itu. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, ya tradisi memandikan di dalam produk Suro itu untuk memandikan Islam. Ayatnya menyebut untuk katanya ya berbagai macam. Kuningan. Memang di Sunan Gunung itu jadi dalam hal ini ya bagaimana terima kasih. Assalamualaikum. Saya ini sebenarnya tidak pernah tahu ya kalau Kiai Slamet dimandikan lalu kotorannya jadi rebutan, bekas air cucinya juga jadi rebutan. Itu sama dengan ini Bapak. Ini mohon maaf kalau bisa. Ketika saya datang ke dua pamijahan itu yang di Tasik, itu kan kata mursidnya. Ini saya ingin nanti akhirnya akan ke situ-situ juga. Kata mursidnya itu kalau bahasa kita gaibnya itu yang bawa lampu masuk ke gua itu jadi ini. Bapak Ibu di depan Bapak Ibu sebelah kanan itu ada tetesan air zam-zam langsung dari Mekah. Sontak semua jamaah saya sudah pernah pergi haji termasuk saya bilang gini, loh Pak, kok bisa Pak kerannya dari Mekah sampai sini? Itu sudah dari dulu Pak, katanya. Dari dulu ini sejak kapan? Katanya. Pokoknya dari dulu deh, saya belum lahir itu sudah begitu beritanya. Saya bilang lagi sama Bapak itu, ini berita, kira-kira saya harus beriman, harus membenarkan atau boleh saya memikirkan? Ya boleh dipikirkan sih Pak. Nah menarik, saya lebih senang memikirkan aja deh. Kalau logikanya ini benar, menurut berita itu, saya tidak akan membenarkan.
Artinya apa? Kita baca hadis Bukhari saja. Ini kasusnya air zam-zam. Jelas dalam hadis Bukhari disebutkan kalau Ibnu Hajar pada waktu itu tidak membendung sumur yang digali oleh malaikat itu, niscaya sumur itu akan memenuhi seluruh dunia. Tapi kan oleh Ibnu Hajar lalu dibendung, sehingga air zam-zam itu tidak pernah mengalir selain ada di kota suci dua Mekah dan Madinah. Madinah itu kan sudah pakai perawan dan lain sebagainya. Artinya dia tidak akan pernah ada air zam-zam keluar dari kota suci itu. Sehingga apa yang disampaikan dari para nabi, para ulama, oleh-oleh yang paling mahal ketika kita datang ke tanah suci itu adalah air zam-zam. Karena tidak ada tempat lain. Kalau sajadah, pecis, tasbih, mainan itu kan semuanya datang dari Cina. Tapi zam-zam tidak bisa. Sama dengan Kiai Selamat, Pak. Kiai Sadiq. Enggak sama dengan Kiai Selamat. Kiai Selamat itu saya yakin dan percaya pasti kalau ditanya dari dulu udah begitu. Artinya apa? Kita ini sedang berdiskusi masalah budaya. Kalau kita diskusinya budaya, itu kan sumbernya adalah produk lokal, produk manusia. Lalu konsekuensi logiknya adalah konsekuensi budaya. Kalau orang tidak mengerjakan, dia akan dicaci sama orang yang punya budaya. Karena budaya itu oleh pemerintah setempat dianggap baik. Ya sudah dikerjakan aja, tapi harus diingat, yang namanya budaya, produk budaya itu tidak pernah geser ke daerah lain. Itu Kiai Selamat kalau dibawa ke Padang, orang Padangnya cuma nonton doang. Orang kerjaan itu, orang Padang. Di Padang nggak ada. Sama dibawa ke Jakarta, kata orang Jakarta aneh aja kok. Masa sapi disuci aneh. Tapi kalau dibawa ke Papua mungkin yang ceritanya yang bersama kan ada juga di daerah Papua apa mana itu ada sapi yang talinya itu lalu buat plester rumah gitu-gitu ya. Itu di mana ya? Lombok. Ya di Lombok ya. Ada begitu. Tapi itu di Lombok tuh ada juga ada di dekat video. Jadi kotorannya itu buat plester rumah macam-macam. Katanya apa? Ada berkahnya juga. Jadi buat saya Pak Kiai Selamat ya. Pak Kiai Selamat. Yang kayak gitu itu harus dipetakan dulu bahwa kita sedang bicara budaya, produknya lokal yang buat manusia, sehingga sanksinya juga dari manusia, sanksi sosial ketika kita meninggalkannya, yang pasti tidak akan pernah ada dua bahasa masuk neraka atau tidak. Tapi ketika kita berbicaranya akhlak, ini kan kalau dalam bahasa kampus itu kan ada etika, moral dan akhlak. Itu salah satu materi perkuliahan dalam Islam. Sehingga yang harus dibicarakan adalah ketika kita membedakan antara tiga kalimat itu atau menyamakannya sama-sama, itu adalah bicara moral, perilaku manusia. Tapi ketika kita bicaranya sumber sudah berbeda. Etika dan moral itu sumbernya manusia, kalau akhlak itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Sehingga konsekuensinya pun berbeda. Ketika orang berbicara akhlak itu surga neraka, kalau bicaranya etika dan moral adalah bicara sanksi sosial. Kalau mengerjakan mungkin dianggap baik, kalau mengerjakan ya tidak apa-apa. Toh pemerintahan setempat yang punya Islam dan sebagainya itu nggak pernah punya daftar inventarisir. Kira-kira warga yang nggak datang ada hukumannya pada? Tidak ada. Yang pasti mereka datang dengan senang hati karena ada apa? Ya euforia dan mungkin seperti itu. Ya saya tidak pernah berbicara itu dilarang, karena itu budaya lokal, budaya setempat, ya dipakai di tempat itu tidak masalah karena nggak akan pernah keluar dari tempat itu aja intinya. Jadi kalau misalnya dibawa ke Al-Aqab, mungkin orang Al-Aqab akan aneh dan nggak bisa menikmati budaya itu. Termasuk tadi tradisinya orang Karbala. Ketika dibawa ke sini orang sini pasti nggak bisa. Orang kerjaan aja, orang kenapa sebagian harus tapi itu kan buat kita, sehingga kita akan mencibirnya karena kita nggak ikut terlibat mengerjakan budaya itu. Nggak usah dibicarakan karena budaya sudah ada tempatnya. Itu setahu saya Pak Kiai Saji. Terima kasih banyak. Sudah waktu suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang mengenai menganiaya diri sendiri kan ya. Itu bolehkah disatukan sebelum salam ada akhir dengan doa Nabi Musa salam? Bisa Ustaz? Dalam itu. Ya. Boleh nggak bisa? Apa? Bisa saja. Karena berdoa di dalam sholat itu prinsipnya doa apa saja dibenarkan.
Tapi yang disarankan yang paling utama adalah doa al-waridu minal Quran wa sunnah, yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Lalu Nabi menyatakan apa? Lalu Anda berdoalah untuk kebaikan dunia diri Anda. Itu kan hadis Nabi kan jelas. Artinya apa? Kalau kita sudah berdoa yang ada dari Al-Quran, doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, setelah itu mintalah untuk kebaikan diri kalian. Nah ini kan masih pakai bahasa yang lain kan? Tapi jangan pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Anjurannya tetap pakai redaksi bahasa Arab, tapi untuk kebaikan dirinya dia. Misalnya Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullihi ajili wa ajili, misalnya begitu ya. Itu kan doa datang dari bahasa ini ya. Tapi bukan dari Al-Quran dan hadis. Jadi setelah doa dari Quran dan hadis dalam sholat itu, lalu doa untuk kebaikan kita itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Benar? Jawabannya apa? Boleh. Boleh saja. Boleh sekali. Boleh sekali. Sudah? Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustaz telah menjelaskan untuk hari ini. Ya agak singkat, waktu surutnya sudah masuk, nanti takut lewat, nanti kita nggak ada apa-apa ya. Kita sholat dulu baru